Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh wa ilaika yurja'u amrukum. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan, semua yang kita lihat pada hari ini, semua rencana manusia yang dilakukan pada hari ini tidak akan menjadi baik dan sempurna tanpa izin Allah. Maka dari itu, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, semoga sholawatmu, semoga salam berkah selalu Engkau curahkan kepada hamba kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, kepada para keluarga beliau, dan semoga kelak kita bisa bersama dengan mereka. Amma ba'du. Sahabat YouTube rahimakumullah, Ramadan tahun ini berbeda karena kehendak Allah. Dengan adanya COVID-19, kita harus melakukan semuanya serba di rumah, baik bekerja atau bahkan belajar. Buat kamu yang sedang bekerja atau belajar di rumah, bersabarlah. Walaupun tugas-tugasmu itu bagaikan amoeba, ditinggal dikit pembelah diri bertambah banyak. Bersabarlah dan ingatlah, bukan kesulitan yang membuatmu takut, tapi ketakutan itu sendiri yang membuatmu sulit. Dan ingatlah, jangan menyerah untuk mencoba, dan jangan mencoba untuk menyerah. Istiqomahlah di dalam kebenaran Allah. Sebesar yang engkau korbankan di jalan Allah, di jalan ketakwaan, sebesar itu pula Allah akan membalasmu. Ya, sabar ini adalah solusi dari setiap masalah kita. Ketika kita bersabar, melatih sabar kita di bulan Ramadan ini, itu artinya kita juga mencari masalah dan mencari solusi dari setiap masalah-masalah kita. Masa kita nggak punya masalah? Pasti punya. Cuman masalah kita beda-beda. Lalu bagaimana cara kita mencari solusinya? Yaitu dengan bersabar. Lalu kita pikirkan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Sabar itu memang pahit. Sabar itu memang berat. Ketika kita tanya ke fulan, solusinya adalah sabar. Kita tanya lagi ke orang lain, solusinya sabar. Ya memang harus sabar. Bayangkan Rasulullah diperintahkan untuk sabar sampai 20 kali. Wasbir hukmi rabbika fa innaka bi ayunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum wa minal laili wasabbih wa idbaran nujum. Bersabarlah dengan ketentuan Tuhanmu. Rasulullah aja disuruh sabar, apalagi kita. Di surat Az-Zumar 10 juga dikatakan, sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang mendapatkan pahala tanpa batas. Jadi ketika kita bersabar, kita tuh mendapatkan pahala unlimited, tak terbatas, selama kita niatkan karena Allah dan hanya mengharapkan pahala dari Allah. Apalagi di bulan ini, bulan Ramadan ini, kita harus menahan amarah. Kita harus bersabar. Mungkin ketika kita naik motor, lalu kita tabrak-brak, kita marah. Gimana sih, bisa naik motor nggak? Terus mereka malah jawab gini, oh iya lupa, nggak bisa, maaf pak. Nah, maka kita rubah, kita bersabar. Ketika kita naik motor, lalu ditabrak-brak, kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gimana pak, nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa lagi ya pak, iya berat. Sahabat YouTube rahimakumullah,
Nggak terasa kita sudah di 10 terakhir Ramadan. Di puncak-puncaknya Ramadan, grand finalnya Ramadan. Maka ada sesuatu yang perlu kita perhatikan agar kita bisa memaksimalkan hari-hari terakhir ini. Perbanyaklah istighfar dan minta kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kenapa demikian? Yang membuat kita malas untuk membaca Quran, tidak semangat untuk sholat tarawih dan sholat malam, salah satunya adalah dosa. Kita harus putus rantai keburukan ini dengan istighfar dan taubat. Kita benar-benar minta kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita, dan kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi apa yang membuat iman kita itu goyah. Selain itu, kita harus memperhatikan kualitas dari ibadah kita dengan menyertai ibadah-ibadah kita bersama dengan keimanan dan ihtisab. Yaitu ketika kita beribadah, kita hanya mengharapkan pahala dari Allah dan karena Allah, agar ibadah-ibadah kita itu berdampak besar dalam kehidupan kita, baik dalam hal keimanan atau bahkan akhlak. Dan semoga ini tetap berlanjut sampai bulan-bulan setelahnya, hingga kita bertemu dengan Ramadan kembali. Lalu ada pertanyaan, bagaimana sih orang-orang yang berhasil dengan puasanya? Nabi katakan, yaitu orang-orang yang ketika Idul Fitri dia bahagia, farhatan. Dan bahagia pertamanya yaitu ketika Idul Fitri dia kembali berbuka, tapi bukan berbuka dengan ketupat yang akan dia makan, tapi berbuka dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika di depan kita ada pembukaan keimanan dan amal soleh, sehingga di situ ada komitmen untuk selalu meningkatkan keimanan kita dan membuktikan bahwa kita bisa meningkatkan amal soleh kita juga. Maka tugas kita saat ini bukan menyesali apa yang telah terjadi, tapi kita buktikan kepada Allah bahwa Allah benar memberi kita kesempatan, karena pada saat itu kita sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Jadi bahagia kita bukan karena baju baru atau makanan, tapi kita bahagia karena sudah diberi kesempatan kita latihan bertakwa di bulan Ramadan ini, dan kita akan lanjutkan di bulan-bulan setelahnya dengan ketakwaan juga. Mari kita hiasi kehidupan kita dengan kesabaran, dan kita tingkatkan kualitas ibadah kita, serta mari kita raih kemenangan orang-orang yang berpuasa. Ya udah, mungkin cukup itu. Jangan lama-lama, nanti bisa nyaman. Kalau nyaman nanti sayang, kalau sayang nanti rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.